jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sahihil Islam wa ala alihi wa sahbihi madamatil luhi wal qalam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, ta'zim wal ikraman kami yang terutama kepada Dewan Juri dan kepada pendai-pendai dan seterusnya mengalir kepada ma'asyiral kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita hidup di dalam dunia ini, kita pernah merasakan yang namanya senang. Dan ada juga kita pernah merasakan yang namanya gelisah dan susah. Akan tetapi ketika tibanya gelisah dan susah, itu mudah dibentengi dengan meminta bantuan kepada keluarga. Namun adakah terpikir di dalam memori kita, dikala hari kiamat nanti siapakah yang membantu kita dikala keluarga tak sudi membantu kita? Sehingga timbul dalam inisiatif kami untuk membahas satu pidato yang berjudul Ambil Kami Ya Rasulullah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini pribadi saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apakah saat ini ada sosok yang kita cintai, sosok yang kita sayangi, sampai-sampai dikala dia tidak ada di dekat kita, kita merasakan rindu? Di antaranya orang tua. Jadi yang menjadi pertanyaannya, apa sebabnya menjadi rindu? Apakah karena kasih sayangnya, karena cintanya, ataupun karena perhatiannya? Bila andainya begitu jawaban yang kalian paparkan, maka yang sangat wajar kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tua kita yang bersusah payah dalam melahirkan kita ke dunia ini, yang menjagai kita dari kecil hingga kita besar, yang menafkahi kita, kadang-kadang harus melewati derasnya hujan dan teringnya panas matahari, tapi itu tidak sebanding dengan cinta Rasulullah kepada kita umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela menahan dicaci maki, rela keluarga sengsara dengan tanpa hadirnya beliau, rela anak menjadi yatim, rela istri menjadi janda. Tak beliau hiraukan, tak beliau pikirkan. Yang penting umatnya hidup bahagia dan sentosa. Tentang betapa perihnya perjuangan dan cinta Rasulullah kepada kita umat. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya sungguh sudah sampai satu pesan Allah kepada kita semua, dari kaum kita yang menanggung segala penderitaan kita, yang cukup menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita semua. Sikap sesantun dan sangat menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Dari ayat tersebut dapat kita ambil satu pegangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setia menanggung segala penderitaan kita. Yang sasaran Rasulullah hanya satu, hanya untuk melepaskan
sayang kepada kita umat. Namun yang sangat disayangkan pada zaman sekarang, Rasulullah dianggap teladan yang tidak ideal dalam zaman, yang tidak contoh-contohkan pada zaman yang begitu maju seperti sekarang, yang sehingga mayoritas umat Islam hari ini menjadi kiblat idolanya kepada orang-orang Yahudi. Antara lainnya didolakannya para pesepak bola, Cristiano Ronaldo umpamanya, Lionel Messi dari PSG. Bahkan yang sangat disayangkan, bukan sebatas dikagumi dalam hal mengulas si kulit bundar di atas lapangan, tapi karena sudah terlalu besar cintanya seluruh gerak-gerik para Yahudi Barat terutama. Para pesepak bola tadi dijadikanlah cerminan dalam kehidupannya umat Islam. Umat Islam mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, cara bergaul, bahkan cara makan sekalipun, semuanya hasil adopsi dari orang-orang Barat. Cara potong rambut pun juga sama dengan orang Yahudi, bukan orang luar pesantren saja. Orang dalam pesantren pun telah banyak yang meniru gaya potong rambut orang-orang Yahudi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayat oleh Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang-orang yang meniru satu kaum, maka dia sebahagian daripada kaum itu. Bila kita meniru orang kafir, berarti kita sudah menjadi sebahagian daripada orang kafir itu. Maka karena itu, kalau kita ingin menjadi sebahagian daripada orang yang saleh, maka tirulah Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Namun oleh karena demikian, kita sebagai umatnya pantas untuk mengikutinya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Walaupun kita dihina, dicaci, kita tetap membela agama ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat saudara kita yang ada di Palestina, betapa semangatnya mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Walaupun keluarganya dibunuh, anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, mereka tidak memikirkan. Yang penting agama Islam hari ini jangan sampai dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kita lihat anak yang ada di Palestina, mereka umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hingga seterusnya. Lala mereka dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang tersayangnya kita orang Aceh, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hingga seterusnya, lalai dengan hal-hal yang tidak penting seperti main game, PUBG dan Free Fire. Maka karena itu, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apakah kita siap memperjuangkan agama Allah? Membela Rasulullah, bersalawat pada Rasulullah. Takbir, takbir. Begitulah cara membalas perjuangan Rasulullah. Begitulah cara membalas kecintaan Rasulullah. Kita harus ketahui, seandainya kita menunjukkan cinta kita dari awal zaman sampai akhir zaman, sungguh tidak setingkat dan cinta Rasulullah kepada kita umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka cita yang beliau cinta diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khadijah istri yang tercinta, Abdul Muttalib paman yang setia. Rasulullah beranggapan di negeri Taif akan disambut beliau dengan tala'al badru alaina, dengan ahlan, engkau datang, engkau sebagai keluarga kami. Wasahlan, engkau datang akan mudah segala urusan engkau. Tetapi malah dianggapnya musuh. Beliau dilempari dengan batu, beliau dilempari dengan galang onta, beliau diludahi sampai-sampai beliau lari ke belakang bukit bersembunyi, lalu
mengangkat kedua tangannya sambil berkata kepada Allah, Ya Allah, dulu ku dapat bersandar kepada Khadijah, dulu ku dapat bersandar kepada Abdul Muttalib, tapi hari ini tidak ada lagi ya Allah, kalau bukan Engkau aku bersandarkan. Lalu datanglah Malikul Jibal, malaikat yang menjaga segala bukit. Apa kata Malikul Jibal? Wahai Muhammad, kau tunjukilah bukit yang mana yang paling besar, biar timpakan kepada orang Nabi lain pada neraka itu. Hati yang susah, pikiran kacau, kebiasaannya akan marah. Tapi itu tidak terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut baginda Rasulullah. Tetapi apa yang keluar dari mulut baginda Rasulullah, jangan ya malaikat, jangan segitunya dengan umatku. Mungkin orang negeri Taif hari ini tidak beriman, tapi ingat suatu saat nanti akan lahir sulbi-sulbi orang negeri Taif, hamba-hamba Allah yang beriman. Begitulah Rasulullah sayang kepada kita umat. Walaupun malaikat benci melihat orang yang menghina dan mencaci Rasulullah, tetapi Rasulullah malah menadah tangan ke atas berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Wa antum la ya'lamun, sedangkan mereka tidak mengetahui tentang Islam. Maka karena itu kita pantas mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Salah satu bukti tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara berselawat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjanji di dalam hadisnya dan diriwayat oleh At-Tirmidzi, "Aulan nasi bil yaumi qiyamati aktaruhum alayya salat." Sebaik-baik manusia di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sedikit kita ambil intisarinya adalah, maka perbanyaklah selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di padang mahsyar nanti mau menerima kita sebagai umat beliau dan membawa kita ke surga Allah bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam